Selamat datang di channel Sandinomics, channel yang membincangkan masalah-masalah ekonomi terkini. Bersama saya Fitra Faisal, kali ini kita kedatangan tamu istimewa, Kang Rikrik. Selamat malam, Kang Rikrik. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana Kang Rikrik kabarnya? Alhamdulillah sehat. Gimana Bung Fitra? Baik, Alhamdulillah, sehat sekali. Kita akan bicara suatu hal yang mungkin lebih masuk ranahnya Kang Rikrik ya, mengenai reformasi institusi, payung institusional. Aku juga sebetulnya agak bingung gitu ya, aku ini kan lawyer gitu. Tapi diundang di Sandinomics yang kemudian memang katanya membincangkan masalah ekonomi gitu kan gitu loh. Jadi ya aku sih akhirnya yang beraniin diri karena mungkin ada kaitannya juga. Ya, pasti ada kaitannya, betul. Karena begini, Kang Rikrik ini sebelum kita mengulas lebih jauh ya, menurut Daron Acemoglu, ya, dia bikin bukunya bersama Robinson, Why Nations Fail. Katanya negara itu gagal kalau dia tidak mampu untuk kemudian membagikan atau kemudian memberikan efek kesejahteraannya ke masyarakat banyak. Ya, apa yang disebut Acemoglu sebagai extractive economic institution. Nah, extractive economic institution ini adalah ketika pola kesejahteraan ini berkumpul di segolongan elit saja. Padahal yang ingin kita tuju adalah bagaimana membuat perekonomian ini menjadi inclusive economic institution atau inclusive economic. Ada distribution of. Betul, distribution of wealth. Nah, dari sisi itu juga sebenarnya akan sangat menarik kalau kita bicara apa sih aspek-aspek yang kemudian bisa mendongkrak perekonomian kita jangka panjang, dan kita berpikiran salah satunya adalah pastinya kerangka institusional, dan makanya Kang Rikrik ini seharusnya sangat relevan membahas itu. Gimana Kang Rikrik, apakah sepakat dengan? Ya sangat ya, karena gini ya, kalau kita bicara skup masyarakat yang paling kecil, mungkin dengan hanya wisdom dari kepala keluarga, misalnya kita bisa mengatur sesuatunya menjadi adil, nyaman di antara seluruh anggota keluarga lah misalnya gitu. Tapi kan semakin kompleks, semakin banyak melibatkan orang, apalagi sampai kita bersatu dalam satu bangsa dan bernegara misalnya begitu, maka harus ada piranti yang bisa memastikan ya bahwa tadi distribution of wealth itu gitu ya, itu bisa dipastikan memang berjalan dengan baik gitu loh. Nah, maka dari itu ujungnya yang menjadi demand dari masyarakat itu adalah sebuah sistem, dan sistem itu basisnya adalah regulasi. Nah, regulasinya yang tentu tidak sebatas regulasi ya, tapi regulasi inklusif, betul kan? Persis. Nah, ini kita bisa melihat nih ya, jadi kalau kita bicara doing business in Indonesia, ini adalah most problematicnya. Ternyata yang paling awal adalah control of corruption. Ini adalah semua isu-isu institusional. Ya, ada control of corruption, inefficiency in bureaucracy, ya, terus sampai kemudian yang paling terakhir adalah poor public health. Tapi ternyata yang kemudian memuncaki ya problem atau permasalahan untuk berbisnis di Indonesia ternyata korupsi. Corruption, ya. Bagaimana kemudian regulasi bisa mengantisipasi atau bahkan bisa kemudian memoderasi ya, supaya setidaknya ya korupsi itu kalau kita nihilkan menjadi nol mungkin agak sulit ya, tapi minimal tidak sangat progresif. Nah, ini dari data ini aja, Bung Fitra, itu kita bisa melihat bahwa bisa jadi kalau kita percentage ya, ini problem di regulasi juga cukup dominan gitu ya. Kayak misalnya di sini kan ada tax regulation yang kurang baik misalnya, terus kemudian ada foreign currency regulation ya, birokrasi juga it's about regulasi, bahkan corruption pun itu bisa jadi Turunan dari sini juga. Turunan dari ini semua, dan bisa jadi karena ketidakjelasan regulasi ya, atau bahkan regulasi dibuat dengan tujuan untuk kemudian ada peluang terjadinya corruption gitu loh makanya. Jadi memang saya kira dari sini pun sebetulnya mestinya kita bisa mengambil kesimpulan bahwa faktor regulasi menjadi
sangat signifikan untuk jadi dipertimbangkan sebagai crucial issue ya, kalau menurut saya ya. Tapi bagaimana memastikan supaya regulasi ini memang tadi sebagaimana cita-cita kita jadi lebih inklusif, Ya. tidak kemudian munculkan justru modal-modal korupsi baru. Jadi sekarang kan gini ya, apa namanya, di masa apa namanya, praktek pembuatan bukan masa ya, apa bisa dibilang tren atau mungkin fatsun atau mungkin eh, best practice lah ya dalam proses pembuatan regulasi itu. Kita mengenal adanya regulatory impact analysis. Jadi sebelum apa namanya, sebelum regulasi itu diisut ya, eh, apa namanya, ada ada best practice, yaitu dengan kemudian melaksanakan dulu yang disebut sebagai analisis dampak regulasi, sehingga bisa diperkirakan gitu ya, sebuah regulasi itu memiliki dampak yang membangkitkan katakanlah sektor ekonomi tertentu atau tidak gitu ya. Terlihat dari impact-nya misalnya gitu ya, analisis impact-nya. Dari situ pula ada beberapa faktor yang memang kalau misalnya teman-teman bisa periksa, sebetulnya ada standar-standar pelaksanaan dari regulatory impact analysis ini. Panduannya contohnya salah satunya dikeluarkan oleh OECD ya. Nah itu bisa dilihat ya sebetulnya bagaimana sih sebetulnya melakukan regulatory impact analysis. Bahkan sebetulnya kita kalau nggak salah ada aturan juga di dalam PP, salah satu PP terkait dengan pelaksanaan regulatory impact analysis. Namun kalau menurut hemat saya itu terlalu sempit dari sisi sebuah SOP gitu ya, karena sebetulnya kenapa harus ada analisis terhadap dampak sebuah regulasi atau rancangan regulasi, karena disitulah kemudian kita bisa memastikan bahwa regulasi itu bisa berdampak positif atau tidak ya, terus kemudian bagaimana keterkaitan dengan sektor yang lain ya, juga kemudian bagaimana efektivitas dari lembaga atau badan pemerintahan yang memiliki tugas untuk enforcement-nya ya. Itu penting gitu, karena substansi bagus tapi lembaga yang mengenforce-nya lemah misalnya gitu, itu pun bisa membuat regulasi tidak apa namanya, tidak berjalan dengan baik. Regulasinya buruk, enforcement-nya siap, ya ada peluang untuk manipulasi seperti itu. Ya, jadi saya kira sudah pada saatnya memang mesti ada culture di dalam apa namanya, pembuatan regulasi, terutama yang berdampak kepada ekonomi dan masyarakat begitu ya, untuk dilakukan regulatory impact analysis. Menarik ini. Jadi sebagai modalitas atau fatsun ya dalam membuat regulasi, seberapa dominan ya metodologi ini kemudian diberlakukan untuk pembuatan undang-undang kita? Kalau kita lihat dari regulatory quality misalnya, ini diambil dari World Governance Index, ya memang ada peningkatan, tetapi kok nggak sesignifikan itu ya, masih landai. Oke lah, kita progresif, masih cukup positif lah, tetapi ternyata tidak sangat progresif. Apakah itu artinya memang belum cukup dominan metodologi ini diterapkan dalam proses pembuatan undang-undang? Saya kira sih ini ada fenomena di mana ini kan tadi yang seperti aku bilang. Jadi ada regulatory, terus kemudian ada government sebagai Eksekutor. enforcement agency-nya kan gitu. Nah, di tahun 96 ya, ini regulatornya oke, tapi enforcement-nya kurang ya. Sampai kemudian ada keseimbangan di tahun 2021. Nah, 2021 ini aku karena aku bukan peneliti yang membidangi ini, mungkin mesti dicek ya, ini keseimbangan yang hampir terjadi ini, apakah memang misalnya karena adanya apa namanya sekarang, kalau 2021 itu berarti 2 tahun yang lalu ya.
setahun yang lalu. Ya mungkin juga ada dampaknya dari. Padahal ini tahun pandemi ya, seharusnya kalau kita bicara efektivitas kepemerintahan seharusnya sangat terkendala, tetapi ternyata ya lumayan baik ya. Ya karena bisa jadi ketika itu terjadi semua institusi termasuk regulation issuing agency-nya memiliki kesadaran yang sama terkait dengan masalah krisis ini gitu loh. Ya. Apakah itu makanya Pak Jokowi beberapa kali ya, ini kalau bisa cepat. Persis. Komprehensif Ya kayak misalnya terobosan di mana seorang ekonom dijadikan Menteri Kesehatan misalnya. Itu kan unprecedented. Nah, itu kan kalau menurut saya satu terobosan yang memang cukup out of the box gitu ya. Untuk apa sebenarnya kan tergantung pada masalahnya gitu. Ketika masalah pandemi ini kan masalah kaitannya dengan misalnya distribution of vaksin, distribution of alat-alat untuk mengidentifikasi penyebaran virus dan sebagainya begitu ya. Nah, jadi ya memang seorang eksekutor yang memiliki pemahaman terhadap bagaimana menggunakan jaringan distribusi yang baik itu saya kira menjadi hal yang penting gitu loh. Kalau dari sini berarti menarik juga ya, kan biasanya atau pemahaman kita secara umum ya terkait dengan regulasi itu dibanding dengan eksekusinya, regulasinya oke ada ya, bahkan banyak ada pandangan-pandangan yang melihat bahwa orang Indonesia bisa membuat proposal, bisa membuat undang-undang, tapi minim eksekusi. Tapi kalau kita lihat di sini ternyata nggak juga ya. Dari sisi government effectiveness cukup baik ya. Dan meskipun kalau dari sisi kualitas regulasi belum cukup signifikan, tetapi ya cukup progresif kalau kita lihat dari sisi government effectiveness. Ya, saya kira ini kan saya kira salah satu indikasi dari perkembangan pemahaman bagaimana membuat regulasi dengan lebih baik dan kemudian bagaimana menyiapkan enforcement agency dan bagaimana koordinasi di antara enforcement agency gitu ya. Nah, meskipun kalau kita dilihat dari sisi progres sekali lagi ya, memang meningkat, tetapi ya butuh usaha lebih lanjut ya. Nah, memang kan gini ya, kalau menurut saya satu hal yang jadi permasalahan itu ketika regulasi dibuat, seringkali di antara government sector itu ada kekurangan koordinasi gitu ya, di antara. Jadi kayak misalnya kementerian, katakanlah Kementerian Pariwisata misalnya begitu ya, membutuhkan regulasi yang bisa meningkatkan wisata maritim misalnya gitu. Maka pasti ada government agency yang lain yang memiliki domain yang beririsan gitu loh ya, sehingga memang membutuhkan koordinasi ya, membutuhkan pembicaraan bersama mengenai bagaimana terjadi harmonisasi regulasi di antara sektor regulasi di Parekraf, sektor regulasi di perhubungan misalnya, terus kemudian di masalah keimigrasian ya. Evaluasi bagaimana? Nah, seringkali harmonisasi itu tidak tercapai karena apa? Karena seolah-olah sebuah regulasi itu hanya diusung oleh satu government agency gitu loh. Jadi kayak misalnya peran Menko bagaimana? Kan di sini kan orkestrasi. Persis. Justru memang peran Menko menjadi penting untuk mengorkestrasi jajarannya untuk bisa membicarakan harmonisasi regulasi itu. Namun kalau sebetulnya best practice yang belum terlalu populer gitu ya di ranah
regulasi di bidang ekonomi, yaitu adanya SKB, ya, surat keputusan bersama. Ya, seperti kemarin pas libur Lebaran ya. Nah, kalau yang libur Lebaran, terus libur ini segala macam itu mereka udah berjalan. Bahkan kalau menurut saya salah satu benchmark yang menarik gitu ya, itu adalah adanya Samsat. Samsat itu hasil dari SKB. Beberapa government agency, ada kepolisian, ada Kementerian Keuangan, ada Pemda segala macam yang memang punya kepentingan untuk masalah pajaknya, masalah retribusi, masalah Makanya kayaknya sekarang udah lumayan gampang ya kalau sangat gitu dengan adanya Samsat, orang datang ke situ dilayani oleh seluruh institusi yang memiliki kepentingan kan gitu loh. Nah, dengan demikian ketika inisiatifnya dibawa ke ranah SKB, maka itu seolah-olah menjadi legacy bersama gitu loh. Jadi nggak ada yang merasa bahwa pengusungnya hanya kepolisian nih gitu loh. Maka dari itu yang lain cuma ya udah aku dukung ada aja. ekosektoral. Nah, persis. Jadi ini yang mestinya kalau menurut saya culture pembuatan SKB ini mesti diterapkan di bidang ekonomi pembangunan ini gitu loh maksudnya. Ya sehingga nggak ada satu government agency pun yang kemudian dia merasa tidak dilibatkan atau merasa hanya inilah legasinya dia gitu ya, tetapi berjalan bersama. Bagaimana kemudian probabilitas bahwa ini studi kasus ini SKB untuk yang Samsat misalnya itu untuk diberlakukan umum untuk semua jenis peraturan kementerian yang mungkin ya kalau overlapping. Menurut saya sih sebetulnya cara bagaimana membuat regulasi segala macam itu aturannya udah lengkap. Karena kalau kita lihat di sini, Kang, kita bandingkan antar negara misalnya ya. Ini sebagai patron utama kita Singapura lah ya. Ini di ujung sekali. Dari sisi efektivitas pemerintahan itu mereka paling tinggi di ASEAN. Kemudian dari sisi kualitas regulasi gitu. Nah, kita di sini masih agak mending dibanding Filipina, Thailand atau Kamboja, Laos, Myanmar. Tapi lawan Malaysia juga, Malaysia, Brunei masih di atas. Saya memang wonder nih Vietnam kayak agak turun gitu ya. Gitu ya. Kita sih lumayan naik karena mungkin barangkali masalah stabilisasi juga. Mungkin di sini dia bagus di government effectiveness. Menariknya adalah Indonesia ya nggak jauh-jauh banget ya. Biasanya kan orang melihat wah Vietnam cepat segala macam. Tapi ternyata kita nggak beda-beda, malah lebih tinggi ya kalau dari sisi. Sebetulnya sih nggak terlalu apple to apple juga ya. Maksudnya Singapura nggak kecil, Brunei kecil. Mungkin Malaysia oke lah gitu ya. Memang punya tingkat kompleksitas tertentu. Cuma memang terlihat bahwa Indonesia ada peningkatan ya. Kelihatan begitu. Dan saya kira baby step lah ya. Persis. Ya. Jadi terlihat ya memang barangkali makin kompak ya. Maksudnya di antara government sektor gitu ya. Tapi menurut saya ini kan kembali lagi juga inisiatif membuat SKB misalnya untuk bisa membuat harmonisasi di tingkat pelaksanaan gitu ya. Jadi seringkali kan gini ya, ada kita membutuhkan regulasi tingkatnya undang-undang atau PP, atau kemudian ada peraturan Kepres atau terus kemudian peraturan di bawahnya yang sifatnya kementerian misalnya gitu. Nah, kalau misalnya katakanlah, kalau dari sisi kompleksitas kan kalau kita membuat undang-undang gitu ya, memang ada semacam aturan mengenai bobotnya seperti apa sih kalau undang-undang gitu ya, PP seperti apa dan segala macam. Cuma kadangkala di antara undang-undang misalnya diusung oleh kementerian tertentu atau PP yang diusulkan oleh kementerian tertentu misalnya itu seringkali ada benturan, ada overlapping gitu ya. Maka dari itu memang perlu ada semacam breakthrough untuk tingkat pelaksanaannya, harmonisasi. Maka kalau menurut saya metode SKB ini bisa menjadi breakthrough ya terhadap isu mengenai harmonisasi regulasi seperti itu. Mungkin kalau lihat data ini Kang ya, mungkin Kang Riri juga bisa melihat ini
apa yang terjadi tahun 2014, 15, 16 ya, terjadi spike ya untuk Perpres misalnya kan. Terus kita lihat juga di tahun 90-an itu PP ya agak spiking segala macam. Ini peristiwa-peristiwa apa yang kemudian bisa mengkomandoi spiking ini di Kalau aku sih, aku nggak terlalu melihat ini ya, maksudnya data ini kalau menurut saya nggak terlalu bisa menjawab apapun gitu ya. Artinya maksud saya gini, produktivitas dalam regulasi tidak selalu sejalan dengan kualitas gitu. kita lihat di sini jadi peraturan menteri kan meningkat sekali kan. Persis. Nah, makanya kalau peraturan menteri makin banyak bukan berarti juga makin baik. Bukan artinya menterinya lebih kerja gitu kan ya juga ya. Tuh, tapi jangan-jangan kemudian malah kemudian disharmonisasi juga bisa terjadi. Berarti ini potensi overlapping tinggi sekali. Persis. Nah, maka dari itu kan tadi breakthrough-nya bagaimana kalau kemudian ada inisiatif dalam membuat SKB sehingga harmonisasi itu terjadi. Cuma yang aku juga mau sampaikan, memang dulu pernah aku hadir di satu conference di Kanada ya. Jadi kalau di Kanada itu di beberapa negara bagian, kalau nggak salah waktu itu Quebec ya, dia tuh ada menteri deregulasi. Yang tujuannya adalah membabat peraturan. Persis. Jadi kerjanya berkelahi sama apa namanya kementerian teknis yang lain. Jadi kalau kementerian teknis mau Boleh juga kita bikin kementerian deregulasi. Kang Rikrik nanti. kementerian itu istilahnya mereka yang jadi sekondan gitu, apa namanya lawan tanding lah begitu ya. Ya mengkritisi ini benar butuh aturan ini gitu kan misalnya. Devil's advocate-nya. Iya kan. Bagaimana dengan aturan sektor yang lain dan segala macam gitu. Bahkan KPI-nya barangkali justru mengurangi hambatan regulasi KPI-nya gitu ya. Bagaimana regulasi itu benar-benar dibuat dengan baik dan kalau toh misalnya ada overlapping atau ada disharmonisasi gitu ya, itu dia lakukan itu gitu loh. Ya, mungkin ya perlu juga kita ya selain misalnya Omnibus Law kemarin sudah keluar, tapi saya rasa memang perlu ada perbaikan-perbaikan juga ya. Iya. Karena tumpang tindih itu tidak selesai juga dengan Omnibus Law juga pada akhirnya kan. Persis. Justru kalau menurut aku lebih concernnya di tingkat teknis pelaksanaannya. PP dan segala macam ya. Persis di bawahnya dan di bawah lagi ketika itu turunan-turunan dari PP-nya itu bentuknya apa. Nah maka dari itu kayak misalnya tadi terjadi kepada bagaimana kemudian memastikan distribusi dari pendapatan daerah, pendapatan negara, dan pendapatan dari kepolisian untuk masalah STNK, SIM, dan sebagainya begitu, itu dilakukan dengan SKB yang melahirkan Samsat. Nah ini mestinya juga melahirkan SKB-SKB yang bisa melahirkan harmonisasi di tingkat di level bawah gitu loh. Siapa kementerian yang bisa kemudian mengenforce itu? Kementerian Hukum dan HAM atau? Oh enggak. Kalau menurut saya ini leadership aja masing-masing menteri. Jadi kayak misalnya menteri satu misalnya katakanlah Menteri Perhubungan, dia punya permasalahan mengenai misalnya bagaimana membuat infrastruktur yang mungkin bersinggungan dengan permasalahan lahan, ya terus kemudian bersinggungan juga dengan public works-nya gitu ya. Nah, katakanlah kemudian mereka tiga kementerian berkumpul gitu, yuk kita harmonisasi nih supaya bisa speed up. Oke, berarti sangat dinamis ad hoc berdasarkan. Saya kira itu. Jadi yang mesti di-encourage oleh presiden atau Menko gitu ya dalam hal ini ayo kalau misalnya ada permasalahan harmonisasi, ayo pada ngobrol deh. Tapi kan perlu ada jegernya juga nih, siapa nih ininya yang bisa? Kalau menurut saya sih kementerian, kalau untuk di bidang perekonomian ya pastinya Kementerian Perekonomian gitu loh, level Menko. Cuma maksudnya supaya jangan seolah-olah top down tapi bottom up. Ini kalau menurut aku inisiatif dari kementerian masing-masing itu akan lebih baik gitu loh. Ya artinya ini 3 menteri ngobrol gitu, ini kita ada masalah apa sih ya, kita identifikasi nih masalah yang bersinggungan di antara kita nih apa aja nih ya. Setelah diidentifikasi yuk kita bareng bikin regulasi SKB untuk bisa melancarin. Saya kira kecepatan itu akan terjadi. Optimis ya Kang? Saya kira
saya sangat optimis gitu ya. Ini- Karena orang-orang pinter semuanya sebetulnya. Cuma untuk waktu untuk ketemunya susah barangkali gitu ya, untuk ngobrol, untuk dari hati ke hati permasalahannya apa gitu ya, kepentingannya apa. Kalau ngobrol terus kemudian akhirnya terwujud SKB-SKB yang bisa melancarkan berbagai macam hambatan regulasi. Perlu gastro diplomasi kayaknya, harus diplomasi di Persis, di apa ruang makan. persis. Ini yang terakhir Kang, ini kita ambil dari bukunya Eluni UI ini, kita tulis sama temannya Kang Rikrik juga, ada Pak Ande Rahardian, ada Pak Ramatiananda, saya juga nulis di sini. Ini kita bicara mengenai efektivitas pemerintahan. Nah ini kan kita bicara skenario Indonesia 2045 nih ya. Kita akan mencapai skenario Tanah Harapan, artinya ya all the best di situ semua. Itu kalau misalnya salah satunya adalah pemerintahnya efektif. Tapi di sisi yang lain ya kalau kita nggak bisa mencapai itu, maka kita bisa mencapai skenario yang paling buruk misalnya itu jurang dalam. Seberapa optimis Kang Rikrik ini sebagai penutup juga untuk bisa melihat bagaimana si government effectiveness ini bisa membawa kita ke arah Government effectiveness itu bisa dilahirkan dari sebuah sistem yang baik juga ya, yang ajak juga, dan sistem itu dasarnya adalah regulasi. Jadi kalau misalnya apa namanya ya efektif, jadi apa ya, kalau ini tuh jadi ada bahasanya regulatory based development gitu, atau best practice. ya bukan, maksudnya gini, bahwa regulasi itulah yang juga bisa men-speed up sebuah pembangunan gitu. Jadi kalau kita berpikir bahwa regulasi adalah tools yang tepat untuk men-speed up, itu bisa gitu loh maksudnya. Tinggal bagaimana mindset dari penyusun regulasi itu apa namanya, dia bisa nyambung nggak sama praktisi di bidang yang terkait gitu. Jadi semua sebetulnya bisa diselesaikan dengan regulasi yang baik, sehingga government effectiveness-nya tuh bisa ada base-nya gitu loh ya. Jadi kalau aku sih ya optimis karena apa? Karena orang ya kayak Sandinomics ini membicarakan hal-hal yang kalau menurut saya kan yang barangkali beberapa orang lupa atau kemudian juga tidak melihat signifikansinya dan sebagainya, sehingga kalau kita sampaikan aja misalnya pembicaraan ini gitu ya, ya katakanlah menginspirasi regulatory body gitu ya, atau government agency, ya mudah-mudahan itu akan menginspirasi dan kemudian mereka berani untuk melaksanakan gitu loh. Menarik Kang, jadi intinya adalah bagaimana kita bisa tetap optimis ya, bagaimana regulatory quality government effectiveness ini memang berada dari on the right track ya, dan bagaimana ini bisa membimbing kita menuju ke arah Indonesia yang lebih baik ke depannya mudah-mudahan. Oke, sampai di situ saja teman-teman Sandinomics. Terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa terus kemudian menyaksikan channel kita, karena akan ada perbincangan-perbincangan berikutnya yang juga tidak kalah menarik. Terima kasih Kang Rikrik, selamat malam. Makasih. Selamat malam.